Matahari pagi baru saja muncul di ufuk timur ketika para nelayan desa Karang Laut bergegas menyiapkan perahu mereka. Namun, langkah mereka terhenti oleh pemandangan ganjil di perairan. Sebuah pagar bambu panjang membentang dari tepi pantai hingga jauh ke tengah laut, seolah-olah sengaja memagari wilayah yang biasa mereka gunakan untuk mencari ikan. Warga saling berpandangan, tak percaya apa yang mereka lihat. Pagar itu muncul tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Berita tentang pagar misterius itu menyebar dengan cepat. Para nelayan marah karena jalur mereka terhalang, sementara para pedagang ikan khawatir pasokan mereka terancam. Beberapa warga mencoba mencari tahu siapa yang bertanggung jawab, tetapi tidak ada yang mengaku tahu. Kegelisahan mulai terasa di seluruh desa, terutama ketika beberapa nelayan mendapati hasil tangkapan mereka semakin sedikit akibat pagar tersebut. Ketegangan mencapai puncaknya ketika sebuah video viral di media sosial. Video itu memperlihatkan Pak Ohot, kepala desa Karang Laut, berdiri di tepi pantai sambil menunjuk-nunjuk ke arah perairan. Ia terlihat berbicara dengan para pekerja yang tampaknya tengah memasang pagar bambu itu. Video itu langsung menjadi bahan perdebatan. Sebagian warga yakin bahwa Pak Ohot terlibat, sementara yang lain masih percaya pada integritas pemimpin mereka. "Kita harus tanya langsung ke Pak Ohot," ujar Asep, salah satu warga yang selalu vokal. "Kalau benar dia yang memasang pagar itu, dia harus bertanggung jawab." Namun, sebagian warga lain menahan diri, berharap ada penjelasan yang masuk akal dari kepala desa mereka. Desa Karang Laut yang biasanya tenang kini berubah menjadi arena perdebatan panas. Sebagian warga mulai memboikot kegiatan desa, sementara yang lain mengorganisasi pertemuan darurat. Di tengah kekacauan ini, Pak Ohot tetap bungkam, membuat warga semakin gelisah. Beberapa dari mereka mendatangi rumahnya, tetapi kepala desa itu tidak menampakkan batang hidungnya. Situasi semakin memanas ketika salah satu nelayan, Hasan, melaporkan bahwa ia melihat truk besar membawa bambu memasuki desa pada malam sebelum pagar itu muncul. Truk tersebut, menurut Hasan, membawa logo sebuah perusahaan besar yang dikenal sering terlibat proyek pengembangan wisata. Namun, tidak ada bukti konkret yang bisa menghubungkan perusahaan itu dengan Pak Ohot. Ketika malam tiba, warga berkumpul di balai desa untuk membahas langkah selanjutnya. Suasana penuh emosi, dengan suara-suara protes yang saling bersahutan. Di tengah keramaian itu, seorang warga tiba-tiba berdiri dan mengangkat ponselnya. "Ini dia videonya, lihat sendiri, Pak Ohot jelas ada di sana," katanya dengan nada tinggi. Semua mata tertuju pada layar kecil itu, menyaksikan adegan yang semakin memojokkan kepala desa mereka. Namun, di balik keributan itu, Asep merasa ada yang tidak beres. Kalau benar Pak Ohot terlibat, kenapa dia tidak memberi penjelasan? Apa dia takut? Atau mungkin ada orang lain yang memaksanya? Pikirnya dalam hati. Asep memutuskan untuk memulai penyelidikan sendiri, tanpa menyadari bahwa apa yang akan ia temukan kelak akan mengguncang seluruh desa. Keesokan harinya, suasana desa Karang Laut semakin tegang. Sejak video Pak Ohot viral, bisik-bisik kecurigaan terhadap kepala desa itu tak bisa dibendung lagi. Di pasar, di warung kopi, bahkan di dermaga, warga tak henti-hentinya memperbincangkan keterlibatan Pak Ohot dalam pemasangan pagar bambu yang dianggap misterius itu. "Saya rasa Pak Ohot pasti terlibat. Kalau tidak, kenapa dia ada di lokasi saat pagar itu dipasang?" celetuk seorang ibu di pasar. "Tapi Pak Ohot orang baik. Dia selalu memikirkan desa. Mungkin dia punya alasan sendiri," sahut yang lain, meski nada suaranya terdengar ragu. Sementara itu, di balai desa, sekelompok warga mulai menyusun petisi menuntut penjelasan dari Pak Ohot. Sebagian warga yang lebih emosional bahkan mengancam akan melaporkan kepala desa itu ke pihak berwenang. Namun, kelompok pendukung Pak Ohot berusaha menenangkan situasi. "Kita jangan gegabah menuduh. Belum ada bukti kuat kalau dia benar-benar dalang dari semua ini," ujar seorang tetua desa. Namun, kecurigaan semakin menguat ketika Asep, yang selama ini diam-diam menyelidiki, menemukan petunjuk mencurigakan. Ia mendapati kwitansi pembelian bambu dalam jumlah besar yang diambil dari salah satu pekerja di lokasi. Anehnya, kwitansi itu mencantumkan nama seseorang yang diketahui bekerja dekat dengan Pak Ohot. Penemuan ini menjadi percikan api yang membuat konflik di desa semakin berkobar. Di sisi lain, pihak keluarga Pak Ohot mulai merasa tertekan. Istrinya, Bu Maryam, bahkan tidak berani keluar rumah karena takut menghadapi tatapan tajam warga.
Anak-anak mereka yang biasanya bermain di sekitar desa kini memilih berdiam diri di rumah. Pak Ohot sendiri tetap bungkam, memilih mengunci diri di rumahnya. Langkah ini justru membuat warga semakin yakin bahwa kepala desa mereka menyembunyikan sesuatu. Kalau dia tidak bersalah, kenapa dia tidak langsung bicara dengan kita? Tanya Hasan, nelayan senior yang kini menjadi salah satu pengkritik terkeras Pak Ohot. Warga lain mengangguk setuju, merasa dikhianati oleh pemimpin yang selama ini mereka percayai. Namun, di balik semua itu, Asep merasa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan dugaan warga. Ia mengingat malam ketika pagar itu muncul. Saat ia mengintai dari kejauhan, ia sempat melihat sosok-sosok pekerja yang tampak enggan dan terburu-buru, seperti orang yang dipaksa bekerja. Apa mungkin Pak Ohot hanya pion? Mungkin ada kekuatan yang lebih besar di balik semua ini, pikir Asep. Desa Karang Laut semakin terpecah. Konflik antara warga yang mendukung dan menentang Pak Ohot semakin memanas. Dalam situasi yang semakin tidak terkendali, satu hal menjadi jelas, kebenaran harus segera diungkap, atau desa ini akan terus diliputi bayang-bayang ketidakpercayaan. Di tengah tekanan yang terus meningkat, Pak Ohot akhirnya memutuskan untuk angkat bicara. Ia mengundang seluruh warga ke balai desa untuk memberikan klarifikasi. Ruangan itu penuh sesak oleh warga yang datang dengan berbagai emosi, dari rasa marah hingga keingintahuan. Semua mata tertuju pada Pak Ohot yang berdiri di depan, wajahnya tampak letih namun penuh tekad. Saya tahu kalian semua kecewa, ucap Pak Ohot, suaranya bergetar. Tapi saya bersumpah, saya tidak terlibat dalam pemasangan pagar itu. Video yang kalian lihat hanya menunjukkan saya menegur para pekerja yang ada di lokasi. Saya meminta mereka berhenti, tetapi mereka tidak menghiraukan saya. Penjelasan itu bukannya meredakan situasi, justru membuat suasana semakin panas. Kalau begitu kenapa mereka terus bekerja? Kenapa kamu tidak langsung melaporkan mereka? Teriak seorang warga dari belakang. Pak Ohot tampak terdiam sesaat, lalu menjawab, saya berencana melapor, tapi situasinya sangat rumit. Saya tidak tahu siapa yang memerintahkan mereka. Sebagian warga mulai meragukan penjelasan itu. Namun, ada juga yang merasa kasihan melihat kondisi kepala desa mereka yang tampak tertekan. Di tengah keramaian, Asep berdiri dan bertanya dengan nada serius, Pak, apa ada pihak lain yang memaksa Anda? Jika memang begitu, katakan pada kami. Kami di sini untuk membantu, bukan untuk menyudutkan. Namun, Pak Ohot tetap bungkam, seolah menyimpan sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Pertemuan itu berakhir tanpa solusi yang jelas. Warga semakin bingung, sementara Pak Ohot pulang dengan wajah penuh kegelisahan. Malam itu, Asep memutuskan untuk melanjutkan penyelidikannya, yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di balik layar. Asep memulai penyelidikannya dengan mengunjungi tempat para pekerja biasa berkumpul. Ia berpura-pura menjadi salah satu dari mereka, mencoba mengorek informasi. Setelah beberapa percakapan yang hati-hati, ia berhasil menemukan salah satu pekerja yang mengaku ikut memasang pagar bambu. Kami hanya diperintahkan oleh atasan kami, ujar pria itu dengan nada gugup. Kami tidak tahu apa-apa. Kepala proyek bilang ini adalah bagian dari proyek besar untuk pengembangan wilayah. Asep mencatat semua informasi itu, lalu bertanya lagi, siapa kepala proyeknya? Namun, pria itu menggeleng. Saya tidak tahu namanya. Yang saya tahu, dia sering bertemu dengan orang dari desa ini, seseorang yang berpengaruh. Sementara itu, tim dari pemerintah kabupaten juga turun tangan. Mereka menemukan bahwa pagar bambu itu dirancang untuk membatasi akses perairan, bagian dari rencana pengembang wisata yang ingin mengklaim wilayah tersebut sebagai zona eksklusif. Namun, pihak perusahaan membantah bahwa mereka bekerja sama dengan pemerintah desa, menciptakan kebingungan lebih lanjut. Ketika Asep kembali ke desa dengan informasi yang ia dapatkan, ia merasa semakin yakin bahwa Pak Ohot terjebak dalam situasi yang lebih rumit dari yang terlihat. Namun, bukti kwitansi pembelian bambu tetap menjadi penghubung langsung antara kepala desa itu dan proyek tersebut. Tekanan dari warga dan pemerintah kabupaten akhirnya memaksa Pak Ohot untuk mengakui keterlibatannya. Dalam pertemuan tertutup dengan beberapa tokoh desa, ia mengungkapkan bahwa ia menerima sejumlah uang dari pihak pengembang sebagai kompensasi. Saya tidak punya pilihan, katanya dengan nada penuh penyesalan. Mereka menjanjikan dana besar untuk pembangunan desa. Saya pikir itu akan membantu kita semua, tapi saya salah. Berita ini segera menyebar ke seluruh desa, memicu gelombang kemarahan yang lebih besar.
Warga merasa dikhianati oleh pemimpin yang selama ini mereka percayai. Pak Ohot, yang tidak mampu lagi menahan tekanan, memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala desa. Namun, sebelum pergi, ia meminta maaf kepada seluruh warga. Saya telah mengecewakan kalian. Saya hanya ingin desa ini maju, tetapi niat baik saya malah membawa bencana. Maafkan saya, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Beberapa warga tampak tersentuh, tetapi rasa kecewa tetap menyelimuti hati mereka. Dengan mundurnya Pak Ohot, desa mulai berbenah. Pemerintah kabupaten memutuskan untuk membongkar pagar bambu dan memutuskan hubungan dengan pengembang wisata yang melanggar aturan. Para nelayan akhirnya bisa kembali melaut tanpa hambatan, meskipun luka akibat konflik itu masih terasa. Warga sepakat untuk lebih terlibat dalam pengambilan keputusan desa. Mereka membentuk sebuah komite warga untuk mengawasi setiap proyek yang akan dilakukan di wilayah mereka. Di sisi lain, Asep, yang telah berjasa mengungkap kebenaran, diusulkan untuk menjadi kepala desa berikutnya. Namun, ia menolak dengan rendah hati. Saya hanya ingin desa ini tetap damai dan adil untuk semua, katanya. Meskipun situasi mulai membaik, misteri tetap tersisa. Siapa sebenarnya pihak yang mengendalikan proyek itu dari balik layar? Apakah mereka akan mencoba lagi dengan cara yang berbeda? Warga Karang Laut hanya bisa bersiap dan bersatu untuk menghadapi tantangan yang mungkin datang di masa depan. Dengan semangat baru, desa itu perlahan bangkit dari keterpurukan, bertekad untuk menjaga perairan mereka sebagai warisan bagi generasi mendatang. Tapi di dalam hati mereka, satu pelajaran tetap diingat: pengkhianatan,